Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis ingin bahas soal keselamatan ya. Berapa sih jarak aman untuk kalau kita mengikuti kendaraan besar? Soal jarak aman ini penyebutnya macam-macam ya. Ada yang pakai satuan meter, bahkan ada yang menyarankan satuan detik. Kalau satuan meter itu berdasarkan jarak, berdasarkan kecepatan. Kecepatan sekian berapa meter, kecepatan sekian berapa meter itu. Nanti penulis carikan contoh lah. Yang pakai detik nggak jelas penulis. Gimana ya cara ngukur detik itu ya? Kalau apa mau tikungan gitu kita kita masih bisa memperkirakan. Oh ini kira-kira 10 detik lagi mau tikungan mau belok. Soalnya kan obyeknya berhenti ya. Kita jalan. Nah kalau sama-sama jalan, gimana memperkirakan detik ini? Penulis asli nggak kebayang ya. Kalau pakai detik itu ngitungnya gimana? Soalnya kan eh, kendaraan itu ngeremnya kecepatannya macam-macam. Kalau truk kosong remnya ya instan, jedok gitu, nyek gitu tiba-tiba berhenti. Rem mereka rem angin, kuat banget, langsung sak cek mandek nih. Kalau truk penuh muatan gitu ya, itu nggak mungkin berhenti, berhentinya lama. Nggak mungkin langsung sak dek sak nyek gitu ya. Kadang kita nggak bisa bedakan itu truk itu kosong atau enggak. Kayak gini ya jarak antara sepeda motor depan ini kurang dari 1 detik, mungkin ya seperempat atau setengah detik lah. Kita bisa tahu apa motornya ngerem itu bukan ketika dari motornya ngerem, tapi ketika kita lihat situasi di depan motor itu. Jadi kita lihat oh ada halangan ya kita ngerem dulu walau yang depan belum ikutan ngerem. Kadang juga kan beberapa pengendara itu ngawur ya, lampu remnya nyala terus karena ya kakinya atau jarinya itu neken rem terus, tuas rem terus. Nah, itu kan bikin bikin apa bikin repot ya. Kadang dia ngerem dalam keadaan normal pun dia ngerem mendadak, jadi nggak kenal apa yang namanya ngerem pelan-pelan. Itu orang kadang nggak kenal ya. Ngeremnya kalau nggak ngerem ekstrim ya tidak ngerem sama sekali, kakinya sambil di apa di ayun-ayun di kiri kanan wah, 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 gitu. Ya maklum lah yang mengalami seperti itu biasanya yang jarinya nggak siaga di tuas rem, kaki diturunkan untuk padahal ya sama sekali nggak bantu ya, namanya motor kaki turun pun nggak ngefek.
Ya, seperti dilihat, bisa lihat contoh barusan, mau lurus ada aja yang motong ya. Itu jarak aman, nggak cuma ngikuti kendaraan lain, tapi juga ketika belok pun harus ada jarak aman. Cuek aja motong saya naik ya. Nah, kalau jalan pelan-pelan gini, jalan pelan gini loh, ngasih jarak aman itu masih perlu. Soalnya apa? Kalau jarak kalau kendaraan depan berhenti mendadak gitu ya, kita bisa ngasih apa, bisa punya persiapan jarak aman lah. Yang ngomong apa, eh, jarak aman dengan kendaraan lain dalam beberapa detik itu Pak Jusri ya. Tapi enaknya ngomong wah detik 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 ya. Tapi nggak ada konversinya antara detik dengan jarak itu ya. Jadi bikin sulit itu, ngasih ajaran bener apa enggak kasih hitungan detik itu. Orang itu lebih mudah ngukur jarak ya. Dari sini ke mobil itu mungkin ya kira-kira 20 meter lah, anggap aja ini sudah 10 meter, ini udah 5 meter, nol, gampang ngukur jarak. Kalau ngukur detik gimana caranya? Orang itu kan kadang jalan ya wis jalan. Kecepatan kita dan kecepatan kendaraan lain itu relatif. Kita kadang kecepatan 100 dan kecepatan 50 km per jam itu kesan jaraknya itu sama, walau dalam hitungan detik itu beda. Menurut penulis ya sulit ya ngitung detik itu. Kita harus ngitung-ngitung dulu apa, nggak bisa pakai perkiraan karena ya dalam apa ya, ketika sudah mengendarai gitu ya, kalau orang sudah nggak ngelihat speedometer, kita kadang lupa loh ya jarak pengereman aman gitu ya. Kalau ngakulasi kita apa, eh, kalau kita ngerem, kendaraan depan ngerem itu butuh berapa detik nabraknya gitu, sulit ya. Kalau misalnya lah kecepatan berapa ini, kecepatan jalan 100 lah, 1 detik itu kira-kira detik. Nah itu sampai kendaraan depan itu 1 detik. Jadi pas kendaraan kita berhenti, kendaraan depan berhenti, kita butuh 1 detik untuk mencapai kendaraan itu. Tuk, tuk, 1 detik. Nah, ini lampu, tuk, tuk, pas ke zebra apa tadi, polisi tidur. Jadi ya satu detik itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak bisa lah jadi pegangan itu. Sulit ngitung 1 detik itu. Kita ngitung 1 detik berdasarkan kendaraan asumsinya kendaraan itu lagi berhenti tengah jalan atau pas lagi jalan. Kendaraan juga kemampuan pengeremannya juga beda-beda. Mobil kecil lebih lincah ngeremnya, mobil pakai ABS lebih ekstrim ngeremnya. Yang jelas mobil itu seringkali ngeremnya lebih ekstrim daripada pakai motor. Oh ya, walau penulis kayaknya motornya kenceng, ini masih dalam kondisi lambat ya, masih belum pulih
belum beli 100% dari kutukan Shell Advance Ultra Scooter ya. Biasanya gitu tadi, kondisi gitu tadi sudah 112, ini tadi cuma nyentuh-nyentuh 110 ya. Nah, oh ya, nah, ini motor kompirisi bocor katanya. Kalau ada PCX 160 pasti disalip ya, lihat aja lah ya, bener nggak. Kalau sama motor kompresi bocor PCX kesalip ya memalukan sekali ya. Jadi kalau untuk hitungan jarak, penulis lebih pilih meter. Berapa jarak aman? Ah, itu sesuatu yang sulit ya. Yang jelas bukan jarak aman ya yang kita perlukan ya, tapi pandangan ke depan. Kita nggak bisa ngikuti kendaraan lain tanpa bisa melihat situasi di depan kendaraan tersebut. Ya bisa lubang, bisa orang nyebrang sembarangan. Itu penting. Jadi kita butuh tahu situasi kendaraan di depan itu bagaimana. Kalau untuk motor, amannya sih monitor situasi sebelah kiri. Dan jangan terlalu mepet kendaraan di depan. Karena ya kalau kita mepet kendaraan di depan, kendaraan depan manuver, apa yang terjadi dengan kita gitu loh. Jadi ketika kendaraan di depan itu manuver, usahakan kita itu bisa bisa tahu, bisa ambil tindakan, bisa melakukan manuver-manuver secara aman. Jadi jarak ya kita abaikan sajalah anjuran pakai detik itu. Ngapain sih pakai detik? Jadi kita lihatlah situasi di lalu lintas kita. Kita juga lihat juga kecepatan kita itu berapa. Lebih cepat dari rata-rata atau lebih pelan dari rata-rata. Kalau kecepatannya lebih pelan dari rata-rata, ya jangan memaksa mengikuti kendaraan besar. Kalau lebih kecepatannya termasuk pelan ya, pingin kecepatannya setara dengan kendaraan besar, ngikuti kendaraan besar gitu ya, kita malah jadi pengganggu ya di jalan, ngikutin pas tengah-tengah belakangnya gitu. Kita itu mau cari jarak aman misalnya ya, dari sini ke orang bawa rumput itu, orang bawa apa itu, pokoknya jarak segini gitu ya. Kita ini jadi dilema bagi yang berkendara mobil. Kalau terlalu dekat, ya kita sendiri yang resiko. Kalau yang terlalu jauh, ada kemungkinan akan ada mobil yang masuk ke depan kita. Jarak antara motor kita ke kendaraan besar di depan kita. Jadi anggap aja itu yang mobil putih depan itu kendaraan besar. Kita sudah ambil jarak aman nih, jarak aman wis. Kalau lalu lintasnya rame, pasti akan ada mobil atau motor yang masuk ke depan kita ini, langsung nyet. Lah, masa kita mundur lagi kalau ada yang ngambil. Kebiasaan di Indonesia seperti itu.
Jangan dianggap kayak di luar negeri yang apa motor bisa masuk tol terus bisa ngasih jarak aman gitu. Nggak sama ya, nggak sama. Apalagi kalau kita itu tak kasih contoh mana. Oh itu mobil apa Pajero ini. Nah ini kan beberapa orang senangnya gini, mobil kendaraan besar di sini, nyetirnya di sini, ambil posisi kayak gini. Itu emang ya aman untuk kita. Tapi sekali lagi kita ini jadi ibaratnya duri dalam dagingnya kendaraan lain. Ini kendaraan ngalang-langi aja, mau disalip gimana, nggak disalip gimana. Apalagi kalau luar kota ya, dijamin lah ada yang ngebeli din 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 gitu ya, habis itu langsung dipotong set. Nggak aman toh, nggak aman. Bukannya makin aman tapi makin resiko keserempet kendaraan lain. Dan apa biasanya yang apa yang ngebeli gitu orangnya yang lebih apa namanya ngambil jarak ngepres, jadi apa jarak yang tinggal sedikit itu dimanfaatkan sehingga celahnya cuma 1 mili 2 mili gitu. Apa nggak ngeri? Ya ngeri lah. Ngeri. Wong jarak merepet banget. Niatnya pengen ngambil jarak aman tapi ada kendaraan lain yang karena saking jengkelnya dengan kita ambil jarak yang mepetnya 1 mili dok. Nah ini tuh itu terjadi sering itu kalau di luar kota ya. Itu belum lagi kalau misalnya pas kita kesenggol gitu ya, spion kita sama spion kendaraannya nyalip apa benturan dikit gitulah ya, des ada resiko jatuh kita. Mobil yang nyalip enteng aja wus, kita setangnya kepuntir oleh apa benturan spion itu, jatuh kan. Nggak bisa lah kita pakai acuan standar luar itu, ngikuti kendaraan lain itu gimana ya, nggak aman. Kalau kita nggak bisa lihat depan kendaraan tersebut, nggak bisa lihat situasi kendaraan tersebut, resikonya makin besar. Jadi ya gimana ya, namanya Indonesia ya serba dilema lah. Amannya terus gimana kalau misalnya yang ngikutin kendaraan lain itu apa beresiko. Kalau misalnya kecepatan di atas rata-rata sih jelas nggak mungkin ya ngikutin kendaraan lain. Kalau memang ya berkendara niat pelan-pelan, jalan cuma 40 km per jam, yang aman itu di sebelah kiri jalan, mepet di sebelah kiri jalan, terus ya biarkanlah kendaraan besar-besar itu lewat. Cuma hati-hati juga kalau jalannya itu cuma cukup untuk kedua kendaraan berdampingan, ya wis mau nggak mau ikuti kendaraan besar.
Jadi jangan harap kalau mau jalan pelan-pelan itu bisa tenang di jalan, nyantai di jalan. Enggak, itu resikonya besar. Kalau sudah jadi kendaraan yang pelan, itu tetap harus dinamis. Tetap misalnya ya kita nyalip dengan kendaraan lain posisinya kayak gini, kita di sebelah kiri jalan, kendaraan besarnya di kanan kita lihat di sini karena ingin bisa lihat kendaraan jauh. Di belakang ada yang mau nyalip, kita kasih jalan. Begitu kendaraannya udah ambil jalan kita, ya kita balik lagi posisi awal. Ada kendaraan lain mau nyalip lagi dari sebelah kiri, kita kasih jalan. Harus gitu. Kalau kita apa istilahnya ambil jarak posisi gini ya, nyantai gini terus, suatu saat kita lengah, kendaraan yang ada di belakang itu pasti akan motong jalur kita, pasti dipotong. Apalagi kendaraan yang yang luar kota itu. Untung ya sekarang ada tol ya, dari jalan luar kota itu lebih sepi. Itu jalannya nggak ada tolnya, itu resiko itu masih ada. Lagi pulang ngambilnya jaraknya cuma mili ya, jarak misalnya segini ini kan satu mobil ya, itu dipakai sebagai celah wes gitu kan. Cuma ini jalannya cuma cukup satu mobil normalnya ya, enggak begitulah. Yang melakukan paling cuma motor. Yang jalan pelan-pelan sekali itu, kalau mau jalannya pas untuk dua, luar kota ada jalur bisnya, wis kadang nggak peduli, kadang disuruh minggir, dipel gitu, dipel ya, kadang nggak peduli, wis pokoknya dibeli terus sampai minggir keluar jalan tuh ya. Maksud misalnya langsung gini, nah kayak gini keluar jalan, padahal itu jalan dalam kecepatan 60-40 gitu, dan kondisi pinggir jalan itu enggak semenan kayak begini, tapi geragal dan ada perbedaan permukaan gitu, bahaya. Kalau jalan misalnya 80 itu sudah bukan ranahnya kendaraan besar biasanya. Kendaraan besar nggak jalan 80, walau ada ya, tapi biasanya kendaraan besar sekali itu jalannya 60 paling ya. 80 itu wis kendaraan lincah-lincah ya. Nah, kalau jalannya 80 itu beda lagi rumusnya. Ya tetap sih kita harus bisa lihat kendaraan di depan. Jangan ngikuti kendaraan yang bikin kita sulit untuk lihat kendaraan di depan. Kan kita bisa milih tuh. Terus yang ngikuti kendaraan yang kita tahu orangnya itu gak hobi ngerem mendadak, terus orangnya itu kalem, kan kelihatan ya. Terus reaksinya nggak heboh, soalnya ada yang cuma misalnya lubang itu wujud gitu, ada ya gitu. Namanya orang kan juga beda-beda ya, kita lihatlah dari situ. Iya, namanya mengikuti kendaraan lainnya nggak sip lah. Kalau yang mobil-mobil kayak depan ini masih lumayan, kita bisa sedikit lah lihat depan. Tapi ya tetap ya, kalau mengikuti kendaraan lain usahakan tetap bisa lihat situasi di depan. Jadi kayak penulis gini, ambil yang posisi agak kanannya gitu.
Kalau misalnya nggak bisa lihat apa kanannya ya sebelah kirinya lah. Waktu apa pindah ke jalur kiri gini perhatikan juga itu jalan yang biasa ada lubangnya enggak. Jangan sampai kita pas lagi dari kanan ke kiri ini pas kebetulan kena yang ada lubangnya. Iya. Apalagi kalau situasi musim hujan, lubang itu terjadi mendadak dan nggak ada tanda-tanda tiba-tiba lubang, tiba-tiba lubang. Ya wes lah kayak gitu. Jadi kesimpulannya nggak usah lah pakai detik ya. Gimana ngitungnya detik di jalan? Ngikuti kendaraan lain itu ya harus pikir-pikir lah. Kalau misalnya jalan sendirian kita ya tahu sendiri resikonya. Kendaraan dari depan nyalip kendaraan lain ya kita harus kasih jalan lah. Masa ngadu ya. Ya pelajarilah situasi jalan. Jangan asal percaya omongan orang ya. Kadang nggak sesuai soalnya. Sudah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.